Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Secara istilah, Nabi Lut merupakan anak dari keponakan Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tare adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim, ayah Nabi Lut kembar yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Sulut bin Nau bin Fali bin Abir bin Shali bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Zakarata. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah, bahkan Allahnya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kegiatan sehari-hari, di mana sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan lawan jenis lelaki, dengan lelaki alias homoseksual, begitupun dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan munkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka yang berbuat baik dan beramal solehkan, diberi pahala dan surga di akhirat. Sedang yang melakukan mungkar akan diberikan balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan kegiatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan mengandung dua jenis, yaitu lelaki dan perempuan. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan meninggalkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semuanya kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Nabi Lut berpesan kepada istri dan anaknya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh
kaumnya. Sedang, kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan kepada anak dan istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor kepada kaum Sodom lain. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan terbit ialah istri Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita Sodom dan juga para lelakinya untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita tamu remaja tampan di rumah Lut. Datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu untuk mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan jangan ganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang Allah SWT, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan makhluk termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun, semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah SWT, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka, tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongan. Maka aku merasa sangat kecewa, bahkan sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Kemudian melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara kepada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat pun berkata, "Inilah azab Allah." Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan orang yang haus homoseks itu masuk. Namun, malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lain, berteriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan para malaikat.
berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya akan. Tetapi istri Nabi Lut yang menjadi musuh dalam selimut berada di belakang rombongan Nabi Lut. Berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang menimpa atas. Kaumnya seakan-akan meragukan ancaman atas para malaikat yang telah didengarnya sendiri setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom. Saat fajar, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Kota Sodom diombang-ambing bagi laut, andap angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu beterbangan, dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh runtuhan, dan salah satu dari mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk orang-orang munafik di hadapan Allah. Begitulah cerita Nabi Lut yang kaumnya menyukai sesama jenis. Astagfirullah, nauzubillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.